Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW melakukan Isra atau perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj atau naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Pada saat Mi'raj, beliau melihat malaikat-malaikat yang tersenyum kepada beliau. Namun ada satu malaikat yang dilihat oleh Rasulullah SAW yang tidak tersenyum kepadanya. Dia adalah penjaga neraka, malaikat Malik. Dia adalah salah satu malaikat yang mulia yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu-pintu neraka. Telah banyak disebutkan ciri-ciri tentang malaikat Malik, sang penjaga neraka. Dan ciri-ciri yang paling terlihat adalah dia bermuka cemberut dan masam, tidak pernah tersenyum sejak awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah malaikat penjaga neraka memiliki pembantu-pembantu? Allah Azza wa Jalla telah menjadikan pembantu bagi malaikat penjaga neraka. Sebagian ulama mengatakan bahwa para pembantu malaikat penjaga neraka ada 19 yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Tetapi pendapat yang kuat bahwa para pembantunya lebih dari itu, karena ayat itu hanya dikhususkan untuk neraka Sakor dan telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Yu'ta bi jahannama yawma idzin ay yaumil qiyamah laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari itu atau hari kiamat, neraka jahanam didatangkan. Ia mempunyai 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang terdapat 70.000 malaikat yang akan menyeretnya. Imam Al-Qurtubi berkata, pada masing-masing malaikat Zabaniyah memegang satu gelang-gelang yang andaikan seluruh besi di dunia dikumpulkan, maka tak sebanding dengan satu gelang saja. Pada setiap gelang terdapat 70.000 malaikat Zabaniyah. Andaikan seorang malaikat Zabaniyah disuruh menghancurkan gunung-gunung, niscaya hancurlah gunung-gunung itu. Dan andaikan mereka disuruh untuk merobohkan bumi, niscaya robohlah bumi dibuatnya. Pertemuan malaikat Malik dengan Rasulullah SAW ketika perjalanan Mi'raj. Ibnu Ishaq berkata, sebagian ulama bercerita kepadaku tentang seseorang yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, para malaikat menyambut kedatanganku ketika aku masuk ke langit pertama. Tidak ada satupun yang menyambutku kecuali dalam keadaan tersenyum dan wajahnya yang berseri-seri. Mereka mengatakan perkataan baik dan mendoakan baik untukku. Tetapi ada satu malaikat, dia tidak pernah tersenyum dan aku sama sekali tidak melihat wajah serinya, sebagaimana melihat wajah malaikat-malaikat sebelumnya. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, aku ingin tahu siapakah malaikat yang mengatakan hal baik itu dan mendoakan aku, tetapi dia tidak pernah tersenyum kepadaku dan aku tidak melihat wajahnya berseri-seri. Malaikat Jibril pun menjawab, wahai Muhammad, seandainya malaikat yang engkau temui yang tidak tersenyum itu tersenyum kepada orang sebelum kamu atau dia tersenyum kepada seorang setelah kamu, pasti dia akan tersenyum kepadamu. Akan tetapi Allah menciptakan malaikat ini memang tidak pernah tersenyum. Dia adalah Malik, sang penjaga neraka. Jibril menjelaskan bahwa malaikat Malik adalah malaikat yang taat atau patuh dan amanah dipercaya. Beliau Muhammad bersabda, maukah kamu memerintahkan kepadanya untuk memperlihatkan neraka kepadaku? Malaikat Jibril menjawab, tentu. Wahai malaikat Malik, perlihatkanlah neraka kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, maka dia membuka tutupnya. Kemudian api itu mendidih dan naik ke atas, sampai aku mengira kalau api itu akan melahap apa yang aku lihat. Aku berkata kepada Jibril, perintahkan kepadanya untuk mengembalikan ke tempat semula. Maka kemudian malaikat Malik berkata kepada api neraka, bersembunyilah. Maka api itu kembali ke tempat dia keluar darinya. Dan kembalinya dia tidak seperti yang terjadi pada bayangan sampai ketika dia telah masuk dari tempat keluarnya. Kemudian malaikat Malik menutup kembali neraka. Kisah malaikat Malik penjaga neraka Jahanam bersama para penghuni neraka.
Pada saat di neraka, orang-orang yang lemah akan bertemu dengan mereka yang menyombongkan diri. Orang-orang yang lemah akan mengatakan, kami merupakan pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu hari ini melepaskan adab neraka dari kami? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka. Orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Dan orang-orang yang menyombongkan diri menanggapi mereka dengan berkata, Allah Ta'ala berfirman, قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama di dalamnya neraka. Sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Maka kemudian orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhan agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja. Namun para malaikat penjaga neraka menjawab, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Penjaga-penjaga jahanam berkata, bukankah Rasul-Rasul telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar telah datang. Mereka berkata, mohonlah sendiri. Akan tetapi, doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Sesungguhnya kami akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari dihadirkannya pada saksi atau hari kiamat. Kemudian mereka pergi menghadap malaikat Malik, pemimpin para penjaga neraka. Kemudian mereka berkata, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Mereka menyeru, wahai malaikat Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Para ahli tafsir mengatakan bahwa malaikat Malik menjawab seruan mereka setelah 1000 tahun lamanya. Dia berkata kepada mereka, Allah Ta'ala berfirman, قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka. Sungguh kami benar-benar telah datang kepada kamu dengan membawa kebenaran, tetapi kebanyakan kamu benci kepada kebenaran itu. Bahkan bukankah mereka telah merencanakan suatu tipu daya yang jahat? Sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami, malaikat mencatat di sisi mereka. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.